Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Dalam hal ini kita akan membahas tentang tindakan, motif, dan prinsip ekonomi. Tindakan ekonomi merupakan suatu cara bertindak manusia dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan memanfaatkan sumber secara rasional, atau setiap usaha dari manusia yang didasarkan pada pilihan yang terbaik dan yang paling menguntungkan. Manusia akan dihadapkan pada permasalahan di dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebagai contoh, jumlah uang yang dimiliki manusia yang terbatas, namun jumlah kebutuhan yang sangat banyak yang harus dibeli atau yang dikonsumsi. Sehingga sebagai manusia harus benar-benar cermat dan bijaksana dalam menentukan kebutuhan. Sebagai contoh, sikap tersebut adalah memiliki barang yang harganya murah, namun memiliki manfaat yang besar. Jadi, pelaku tindakan ekonomi dapat dilakukan oleh perseorangan, masyarakat, ataupun oleh pemerintah. Yang dalam hal ini, tindakan ekonomi dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama adalah tindakan ekonomi yang rasional, dan yang kedua, tindakan ekonomi yang tidak rasional atau emosional. Tindakan ekonomi yang rasional ini merupakan tindakan ekonomi yang dilakukan dengan cara membeli suatu barang kebutuhan yang sesuai dengan kemampuan dan sesuai dengan daya belinya. Jadi hal ini, kemampuan seseorang harus dibatasi dengan apa yang akan dibutuhkan. Itu adalah tindakan ekonomi yang rasional. Sedangkan apabila membeli barang yang tidak sesuai dengan kebutuhan atau kemampuannya dan cuma mempunyai tujuan agar supaya bisa disanjung sama banyak orang, maka hal ini merupakan tindakan ekonomi yang tidak rasional atau emosional. Selanjutnya adalah motif ekonomi. Motif ekonomi ini merupakan suatu keinginan atau alasan yang mendorong manusia untuk melakukan tindakan ekonomi, yang dimana terdapat dua motif manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Yang pertama adalah motif intrinsik dan yang kedua adalah motif ekstrinsik. Motif intrinsik adalah merupakan keinginan untuk mendapatkan barang atau jasa yang disebabkan oleh kesadaran dirinya sendiri. Contohnya, orang akan mengonsumsi makanan atau minuman disebabkan karena lapar, karena haus. Ya, itulah contoh dari motif intrinsik. Motif intrinsik ini merupakan keinginan mendapatkan barang dan jasa yang disebabkan karena adanya pengaruh faktor dari pihak luar. Sebagai contoh, seorang anak meminta untuk dibelikan sepeda sebab temannya banyak yang memakai sepeda untuk bersekolah. Seperti gambar yang tertera pada video tersebut. Seorang anak yang berdiri di depan sepeda.
Berikut adalah motif ekonomi yang mendorong manusia untuk melakukan tindakan ekonomi. Antara lain, yang pertama adalah motif mencari keuntungan. Motif mencari keuntungan ini pada umumnya dipunyai oleh para pedagang dan para pembuat barang atau produsen. Karena motif ini mendorong seseorang untuk mendapatkan keuntungan. Contohnya, motif mencari keuntungan. Seseorang pedagang makanan akan memberi pelayanan uang ramah dan juga sopan terhadap pelanggannya. Selain itu, ia juga akan membuat beraneka ragam jenis makanan yang bercita rasa yang lezat, sehingga pelanggan yang akan membeli dari pedagang tersebut menjadi aman nyaman sehingga dia dapat membeli di pedagang tersebut. Jadi semua usaha inilah yang disebut dengan motif mencari keuntungan, karena semua usaha dilakukan adanya dorongan untuk memperoleh keuntungan. Selain sisi produsen, bagi konsumen juga bisa mendapatkan barang dan jasa dengan motif mencari keuntungan, yaitu dengan berusaha mencari, memilih, dan juga menetapkan barang atau jasa yang terbaik, atau yang terjangkau, atau yang sesuai kebutuhan dan juga sesuai dengan penghasilannya. Kemudian motif yang kedua yaitu motif mendapatkan kekuasaan ekonomi. Motif ini akan mendorong manusia untuk memperoleh kekuasaan pada bidang ekonomi yang secara umum pedagang besarlah yang memilikinya. Sebagai contoh, motif mendapatkan kekuasaan ekonomi adalah pedagang besar yang ingin memperoleh kekuasaan pada bidang ekonomi, yang mengusahakan barang dengan dagangannya laku terjual laris dan juga disukai oleh pelanggannya, sehingga akan dapat menguasai pasar yang ada di sekitarnya. Syarat yang harus dipenuhi dalam memperoleh kekuasaan ekonomi mengenai langkah-langkah perekonomian dan juga memperluas usahanya sampai ke beberapa daerah. Kemudian motif yang berikutnya adalah motif untuk memperoleh penghargaan. Motif ini mendorong seseorang untuk mendapatkan suatu penghargaan, baik penghargaan karena keahliannya maupun penghargaan karena jasanya. Misalnya, para dokter adalah salah satu contoh orang yang bekerja dengan motif ini. Bentuk penghargaan tersebut bisa berupa uang, pujian, ataupun kenaikan pangkat. Kemudian motif yang berikutnya, motif ingin berbuat sosial. Motif ingin berbuat sosial ini merupakan motif ini mendorong seseorang untuk berbuat kebaikan terhadap sesama orang. Pada motif ini yang demikian perlu dikembangkan dan disosialisasikan karena kegiatan yang dilaksanakan sangat membantu terhadap kehidupan masyarakat. Misalnya menyantuni anak yatim piatu, menyumbangkan barang, uang, atau tenaga kepada kejadian bencana alam seperti yang sudah terlewati, gempa bumi, banjir, gunung meletus yang kemarin sangat menyedihkan. Apalagi yang sekarang yang kita alami ini adalah COVID-19, yang dimana kita harus saling merangkul. Jadi dengan demikian kita bisa menyisihkan sebagian tabungan dalam rangka untuk membantu sesama teman yang tidak bisa sekolah yang disebabkan tidak mampu membayar biaya sekolah. Dan motif yang terakhir adalah motif untuk mencari kebutuhan hidup dan meningkatkan kemakmuran. Dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup manusia yang beragam, maka akan timbul hasrat yang mendesak yang berasal dari dirinya sendiri. Sebagai contoh, motif untuk mencukupi kebutuhan hidup dan meningkatkan kemakmuran. Contohnya,
Seseorang yang bekerja atau berusaha yang disebabkan karena adanya dorongan untuk memenuhi kebutuhan terhadap makan dan minum yang setiap harinya. Jadi dengan demikian, motif ini adalah hal yang sangat wajar untuk setiap orang. Sebab pemenuhan terhadap kebutuhan makanan dan minuman tersebut harus dilaksanakan untuk bisa hidup yang lebih layak. Ya, itulah motif ekonomi yang mendorong manusia untuk melakukan tindakan ekonomi. Selanjutnya, prinsip ekonomi. Di dalam pemenuhan kebutuhan haruslah rasional. Karena kebutuhan yang dimana yang harus didahulukan terlebih dahulu, dan kebutuhan mana yang perlu untuk ditunda. Nah, tindakan rasional ini merupakan tindakan yang akan mempertimbangkan antara jumlah pengorbanan yang dikeluarkan dengan jumlah dari hasil yang akan diterima. Sedangkan tindakan yang tidak rasional ini merupakan tindakan kegiatan ekonomi di mana jumlah pengorbanannya lebih besar dari hasil yang akan didapatkan. Jadi definisi dari pengertian prinsip ekonomi ini adalah pertimbangan yang disertai dengan pengorbanan tertentu dalam rangka untuk mendapatkan atau mencapai hasil yang maksimal. Penerapan dari prinsip ekonomi ini pada kehidupan kita sehari-hari bisa dilakukan dalam diantaranya kegiatan konsumsi, kegiatan produksi, dan kegiatan distribusi. Prinsip ekonomi konsumen. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam prinsip ekonomi konsumen ini, yaitu yang pertama adalah mendahulukan dari kebutuhan yang paling dibutuhkan sampai dengan kebutuhan yang bisa ditunda, sehingga diperlukan skala prioritas dalam pemenuhan kebutuhan. Yang kedua, yang perlu diperhatikan dalam prinsip ekonomi konsumen, yaitu memperhatikan kemampuan atau daya belinya. Kemudian yang ketiga, memperhatikan perbandingan antara biaya yang dikeluarkan dengan manfaat yang akan diperolehnya. Selanjutnya, prinsip ekonomi produsen. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam prinsip ekonomi produsen ini, yaitu yang pertama, memakai bahan baku yang mempunyai mutu yang tinggi, namun harganya murah. Yang kedua, membuat analisis terhadap kebutuhan pasar supaya barang yang diproduksinya bisa terjual. Yang ketiga, membuat barang atau jasa sesuai dengan selera konsumen. Yang keempat, membuat barang atau jasa yang berkualitas dengan harga yang bisa bersaing. Yang kelima, menentukan lokasi produksi yang paling dekat dengan bahan baku. Dan yang terakhir yang harus diperhatikan dalam prinsip ekonomi produsen ini, mendapat laba yang lebih besar. Contoh prinsip ekonomi produsen, yang dimana seorang produsen kursi kayu. Jadi produsen kayu ini harus memakai kayu yang harganya murah, namun mutunya baik sebagai bahannya, sesuai keinginan dari pemakai yang membutuhkan kursi yang bagus dan mempunyai kualitas yang baik. Ya, seperti sampel dari gambar tersebut. Tukang kayu. Selanjutnya, prinsip ekonomi distributor atau pedagang.
Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam prinsip ekonomi distributor pedagang ini sebagai berikut. Yang pertama, menjual barang yang sesuai dengan selera dan kebutuhan masyarakat dengan harga yang bersaing dan juga bermutu. Kemudian yang kedua, menyesuaikan alat angkut yang digunakan dengan karakteristik barang. Dan yang ketiga, supaya harganya lebih murah sehingga dapat mendapatkan keuntungan yang lebih besar, maka seharusnya membeli barang yang secara langsung dari produsennya. Contohnya dari prinsip ekonomi distributor atau pedagang, seperti yang di gambar tersebut, ada pedagang duren yang membeli duren langsung dari petaninya. Jadi seorang penjual buah duren kalau ingin mendapatkan keuntungan yang besar, maka dia harus membeli duren kepada langsung dari petaninya, sehingga harga yang dia dapatkan lebih murah. Untuk ciri-ciri prinsip ekonomi yang dilakukan oleh setiap orang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah bertindak rasional. Pemakaian akal sehat di dalam melakukan tindakan ekonomi dan bukan berdasarkan hawa nafsu. Ya, itulah maksudnya tindakan rasional. Kemudian yang kedua, bertindak ekonomis. Bertindak ekonomis ini merupakan penggunaan perhitungan yang dimana di dalam melakukan tindakan ekonomi dan perencanaan harus benar-benar matang. Yang ketiga, bersikap hemat. Ini berarti selalu menghindari adanya pemborosan dalam pemenuhan kebutuhannya dan hanya membeli barang yang benar-benar dibutuhkan. Jadi harus hemat maksudnya. Kemudian yang berikutnya, membuat skala prioritas. Ini berarti dalam memenuhi kebutuhan harus didasarkan pada tingkat kepentingan yang dimulai dari yang paling mendesak sampai kebutuhan yang bisa ditunda. Kemudian yang terakhir, bertindak dengan prinsip cause and benefit. Ini berarti di dalam melakukan kegiatan akan mempertimbangkan dan memperhitungkan antara biaya yang dikeluarkan dengan manfaat yang akan diterimanya dalam melakukan kegiatannya tersebut. Ya, inilah ciri-ciri prinsip ekonomi. Ya, itulah pembahasan kita tentang tindakan, motif, dan prinsip ekonomi. Semoga kita bisa memahami dan mengerti dan bisa menjalankan dan menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sukses selalu dan selamat belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.